Indonesia, sebagai negara yang telah 76 tahun merdeka, adalah tugas dan kewajiban kita untuk menjaga kedaulatannya. Mencintai dan bangga menggunakan rupiah adalah salah satunya. Karena rupiah merupakan mata uang resmi Indonesia yang telah diakui di dunia. Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di seluruh Iya, Bu. sebagai alat pemersatu bangsa dan sebuah kedaulatan negara. Loh, Amel, jangan dilipat. Loh, kenapa ya? Ingat loh ya, yang diajarkan ayah. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-staples, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Itu sebagai bentuk cinta kita kepada rupiah. Benar itu, seperti kata di TV tadi, rupiah simbol negara kita. Jadi kita wajib menjaganya. Berangkat yuk, nanti telat loh. Amel tiket kan hari ini? Dadah. Kita ke pasar dulu ya, Mel. Terus kita makan siang. Iya, Kak. Kenapa, Mel? Amel mau tas itu ya? Iya, Kak. Gimana kalau nanti tabungan Amel kakak tambahin buat beli tas baru? Iya, Kak. Mau. Makasih ya, Kak. Sore Mbak, sayur apa seger Kak. Bawang merahnya mas 1 on. Bawang merah satu. Apalagi Bawang Mbak? putihnya 1 on juga. Bawang putih satu. Tomat Apa, ininya Mbak? Di? setengah deh. Tomat ininya Uangnya jatuh. Wah, makasih ya nak. Meskipun 500 rupiah ini juga berharga. Makasih ya. Iya. Semuanya 80.000. Kembaliannya. Kasih ya kak. Ini buat ditabung Amel ya. Makasih ya, Kak. Besok pulang sekolah kita ke toko tas tadi ya. Iya, makasih ya, Kak. Kakak bayar ke kasir dulu ya. Iya, Kak. I'm sorry, sir. We only receive rupiah for transaction in Indonesia. Oh, sorry, my fault. Bayarnya pakai Visa ya. Bisa, Kak. Mencintai, Terima merawat, kasih, Kak. dan bangga dalam menggunakan rupiah adalah kewajiban kita bersama. Berapapun nominal pecahan rupiah yang kita miliki, rupiah adalah simbol, identitas, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa, kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kemen PPPA di tahun 2021, yakni mencapai 14.517 kasus. Kenaikan signifikan berikutnya terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 16.106 kasus. Upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak pun terus digalakan. Untuk membahas upaya pencegahan kekerasan pada anak, kita akan membahasnya selama kurang lebih 60 menit ke depan bersama saya, Ageng Widi. Ya pemirsa, sesuai janji saya tadi untuk membahas ini semua, telah bersama saya pada siang hari ini dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama saya akan menyapa ada Dr. Nasruliah Hikmatul Makfiroh, MPSI Psikolog. Beliau adalah founder PCC dan dosen Unipar. Selamat siang Ibu Lia. Ya, selamat siang Mbak Ajeng. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat ya. Dan di sebelah kiri Bu Lia ada Ibu Ratnasari Dwi Adi Chandra, MPD. Beliau merupakan dosen Unipar. Selamat siang Ibu Chandra. Selamat siang Mbak Ageng. Iya siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan tidak nyasar. Iya, beliau-beliau ini merupakan dosen Unipar seperti itu ya. Betul sekali. Oke,
Kita selama kurang lebih 60 menit ke depan akan membahas seputar stop kekerasan pada anak, di mana ini untuk memperingati Hari Anak Nasional yang akan digelar di Kabupaten Jember, puncaknya pada Sabtu 26 Agustus 2023 esok. Oke, saya langsung saja menyapa Ibu Lia ini. Ibu Lia dari founder PCC. Ibu Lia mungkin bisa mengenalkan kepada kita terlebih dahulu nih, apa sih Bu PCC ini? Oke, terima kasih Mbak. Iya. Ya. PCC ini adalah Pusat Pelayanan Psikologi, singkatan dari Psychology Care Center. Jadi tempat pelayanan konseling, psikoterapi dan juga psikotes yang saya sebagai founder sekaligus direktur dari PCC ini. Dan tempatnya berada di Perumahan Gria Mangli Indah, Blok Bravo Delta 42 Mbak. Seperti itu. Jadi lokasi PCC ini sendiri juga satu wilayah dengan kantor FTV Bu ya? Ya, betul sekali. Oke, ya Bu Lia, kita kan akan membahas seputar kekerasan pada anak ya. Apa saja sih Bu Lia jenis-jenis kekerasan ini sendiri? Baik, sekarang kita membahas tentang apa pengertian dari kekerasan ya. Nah, kekerasan itu sendiri merupakan tindak kekerasan yang dilakukan dan hal ini menyimpang, dan tindak kekerasan itu ada dua jenis, yaitu fisik dan psikis. Seperti itu Mbak. Jadi kalau bisa saya jabarkan, fisik itu terkait misalkan ketika kita melakukan tindak pemukulan, seperti mencubit, menendang, seperti itu termasuk tindak kekerasan secara fisik. Kemudian bagaimana dengan psikis? Kalau psikis biasanya lebih kepada psikis anak, misalkan kita membentak, kita memarahi anak, dan itu kualitasnya sangat berlebihan sekali begitu ya, sehingga anak-anak dengan kekerasan fisik ini maupun psikis bisa terjadi penyimpangan seperti itu Mbak, begitu. Selain itu juga ada kekerasan seksual, seperti apa itu? Iya, betul sekali. Kekerasan seksual ini sebenarnya lebih kepada bagaimana tindak kekerasan orang-orang dewasa ya, atau orang lain terhadap anak-anak, misalkan dia melakukan pelecehan seksual seperti itu. Kemudian memperkerjakan anak-anak, misalkan diserahkan kepada tempat-tempat nuwun sewu pelacuran seperti itu. Jadi ada eksploitasi terhadap anak juga seperti itu. Nah, karena di sini adalah kuncinya kekerasan seksual, jadi memang lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas seksual seperti itu Mbak. Ya pelecehan, mungkin dia menyentuh ya, meraba, dan lebih dari itu juga seperti itu Mbak. Baik, itu merupakan jenis-jenis dari kekerasan ya Bu Lia ya. Oke, saya bergeser ke Bu Chandra. Bu Chandra, ada nggak sih Bu fakta-fakta kekerasan di Indonesia, khususnya mungkin di Jember, ada nggak sih? Ada, banyak sekali ya. Jadi di antara lain itu yang baru-baru terjadi di Surabaya ya. Di Surabaya ini masih belum tutup bulan Agustus ya. Masih baru-baru ini. Ada apa ini Bu? Ada peristiwa anak usia 6 tahun TK masih ya, berhubungan badan dengan anak SD 4 anak. 4 laki-laki dan seusia SD. Itu yang terbaru. Kemudian ada juga di kota lain 9 tahun melahirkan. Melahirkan dia dari hubungan yang tadi ruda paksa ya, diperkosa gitu Mbak. Maaf saya menggunakan kata-kata yang terlalu vulgar mungkin ya. Kemudian di Kabupaten Jember sendiri itu tahun kemarin ada kasus juga di salah satu kecamatan, kasusnya sodomi. Jadi anak SD diperlukan demikian rupa oleh tetangganya, dan namun berakhir damai. Kenapa keluarganya itu memutuskan untuk damai? Ternyata menganggap itu sebagai aib keluarga dan tidak boleh sampai ke jalur hukum, karena nanti kalau sampai ke jalur hukum dampaknya lebih besar lagi menurut keputusan keluarga yang tadi mintanya damai gitu. Padahal dari sisi psikologi anaknya ibaratnya seperti gunung es ya. Pasti di bawah
nggak tahu seperti apa. Tapi yang pasti yang saya ketahui, anak ini sering dibully oleh teman-temannya justru. Melihat itu, Ibu Lia gimana nih? Ada korban kekerasan, tapi keluarganya minta damai aja, nggak usah diusut secara hukum gitu. Iya. Ketika kita mengangkat hal ini ke publik ya Mbak ya, itu adalah aib besar yang memang harusnya ditutupi. Iya. Nah, jadi pendekatan-pendekatan itu perlu dilakukan ketika ada kasus-kasus seperti ini. Jadi misalkan pendampingan psikolog itu penting sekali Mbak. Kemudian mungkin pendampingan dari Dinas Perlindungan Anak ya, karena ini yang sudah dilakukan oleh Dinas Perlindungan Anak selama ini, melakukan pendampingan. Nah, ketika kondisi psikologis dari keluarga sudah siap beserta korban, nanti kita bisa mengawal mereka. Iya. Dan itu biasanya kasus-kasus seperti ini bisa terbuka dalam artian terungkap dengan baik. Jadi memang harus ada pendampingan, itu sangat penting sekali. Seperti itu Mbak. Karena memang tidak semudah itu untuk kita masuk kepada keluarga korban ya. Seperti itu. Jadi pendampingan, edukasi itu sangat penting. Terutama juga menjamin keselamatan juga ya. Gitu. Ya. Jadi kalau di desa itu kan ada program yang namanya Gria Asri ya kalau nggak salah ya. Iya. Saya lupa. Di situ saya berharap program pemerintah yang dari level desa itu sosialisasinya benar-benar berjalan dengan fakta ya, kenyataan, benar-benar dilakukan gitu loh. Kenapa? Karena masyarakat di desa itu pengetahuannya, edukasi tentang apa ya, kemartabatan ya, itu masih kurang. Saya rasa begitu. Buktinya kasus seperti itu damai. Kemudian tadi saya lupa menyebutkan juga fakta yang lain, ada kasus lain anak SD kelas 1 ya, itu pulang ngaji juga dilecehkan secara seksual oleh tetangganya yang masih remaja, dan itu sampai sekarang belum ada progres ya kasus itu. Ibunya sudah seperti orang yang seperti depresi ya. Iya. Seperti itu, tapi faktanya jalur hukum tidak terlalu belum terlalu memberikan dampak yang signifikan sehingga kasus-kasus seperti ini masih saja terjadi gitu. Jadi kalau saya pribadi harapannya pemerintah sudah punya program yang di level desa, tolong itu benar-benar fakta sosialisasinya seperti apa, turun ke PKK, ke Dama itu ada enggak gitu loh pendampingan, karena rata-rata kasus-kasus seperti itu terutama di desa itu nggak berani untuk speak up ya, nggak berani karena pasti akan malah juntrungnya dibully sama tetangganya ya terus digibahin gitu ya, sehingga akhirnya malah tambah menutup diri dan nanti pelaku bisa mendapatkan korban baru, bahkan korban bisa jadi di kemudian hari bisa menjadi pelaku gitu loh. Makanya ini bukan hal yang remeh-temeh untuk sekedar diabaikan ya, ini benar-benar kita harus mengedukasi masyarakat, baik orang tua dan anak-anak juga Mbak gitu. Ada satu fakta tadi yang cukup miris, ada anak SD sama anak TK ya, anak TK dengan anak SD, yang dimana mereka melakukan hubungan seksual. Iya. Ini kan masih anak-anak ya Bu ya. Ini kira-kira penyebabnya ini apa? Banyak sekali penyebabnya ya, terutama saat ini kan eranya era globalisasi dan eranya gadget juga ya. Anak-anak kita, orang tua kita kan sekarang dituntut untuk mencari nafkah karena tuntutan hidup ya. Tapi di lain sisi anak-anak dipegangi gadget tapi tanpa pengawasan, sehingga mereka bisa dengan bebasnya mengkonsumsi apa saja yang ada di gadget tersebut tanpa ada pendampingan. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa film-film untuk anak-anak yang tanda kutip ya, katanya untuk anak-anak, ternyata disusupi dengan hal-hal yang berbau
nantinya itu ke LGBT gitu. Itu Mbak. Jadi nanti ada apa ya? Ada fakta-fakta yang nanti akan saya sampaikan kepada Mbak Ageng ya sebagai moderator di sini bahwa ada loh faktanya. Iya. Gitu. Bu Lia, ini kan hal yang menakutkan kita sebagai orang tua yang sudah punya anak ini ya, melihat fakta-fakta yang makin hari kok makin seperti ini gitu ya. Kita sebagai orang tua nih mesti gimana nih sekarang, Bu? Tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda sejenak. Ya pemirsa, kita harus jeda sejenak. Special Talk akan kembali setelah jeda berikut ini. Berteduh di naungan sendu dan hangat, warisan budaya dan tata letak pemukiman yang bersahabat. Semua berpadu satu menjadi potensi yang mengagumkan. Jember dengan segala harmonisasinya merupakan kota dengan beragam kondisi. Kabupaten Jember merupakan daerah dengan kondisi sumber daya alam yang melimpah. Sawah dan perkebunan yang subur, sumber mata air yang jernih, ekosistem hewan dan tumbuhan yang beragam, serta udara bersih dikelilingi oleh pegunungan dan hutan. Dari sisi perekonomian, Kabupaten Jember mengalami pertumbuhan terbesar setapal kuda, sebanyak 4,53%. Harga bahan pokok yang terjangkau dan melimpah menjadikan Kabupaten Jember sebagai trans-center, pusat pembelanjaan dan perekonomian bagi kota sekitarnya. Dari sisi kependudukan, pemulihan sosial ekonomi tingginya angka stunting di Kabupaten Jember. Kita ke sorotan selanjutnya, saudara. Indonesia, ibu kota Jember. Dari fakta mengenai kondisi Kabupaten Jember, dengan segala perkembangannya menimbulkan pertanyaan. Lantas, mengapa angka stunting masih tinggi? Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.
Kayak kita sekarang ini, maunya disayang. Bukan cuma sayang dan cinta di hati. Pilihnya eksis. Nggak mau dilupain. Mudah untuk mengikuti tren. Namun, Seringkali lupa dengan tujuan awal. rupiah itu kita. Kita nggak pingin kan dicoret-coret. Kita nggak suka toh dilupakan, dan kita nggak suka toh disia-siakan. Pikirkan kembali, seberapa cinta kita. Seberapa bangga kita. Seberapa paham kita. Dan seberapa besar peran kita. Untuk rupiah. Untuk Indonesia. Karena rupiah tercipta. Atas jasa para pahlawan kita. Tapi rupiah bisa bertahan melalui kita. Dari kita. Untuk Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Ageng Widya di Special Talk Show dan masih bersama dua narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Kita masih membahas seputar stop kekerasan pada anak. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita terakhir ke Bu Lia tadi ya. Bu Lia, ini jadi gimana nih kita sebagai orang tua melihat fakta-fakta yang semakin hari semakin miris, anak-anak kita rawan menjadi korban kekerasan, kita harusnya seperti apa nih Bu? Yang pertama, kita sebagai orang tua, kita harus menerapkan namanya pola pengasuhan yang baik kepada anak-anak, Mbak. Karena pola pengasuhan itu dimulai dari sejak bayi lahir sampai mereka tumbuh menjadi dewasa. Jadi di dalam pola pengasuhan ada beberapa tahap-tahap perkembangan yang kita terapkan kepada anak-anak kita sehingga terjadi kedekatan secara batin. Nah, ketika anak-anak kita dekat secara batin, terbuka, anak-anak terbiasa untuk terbuka ke kita. Jadi kalau ada masalah, mereka akan selalu bercerita. Jadi harus kedekatan dengan orang tua. Ya. Ngebonding gitu ya, Bu ya. Ngebonding. Kemudian dengan pola asuh yang baik tadi. Nah, selain itu, yang kedua, kita juga harus memberikan pendidikan seks sejak dini kepada anak-anak. Tidak perlu menunggu orang lain di dalam sekolah parenting, tidak perlu. Kita sebagai orang tua kita juga perlu memberikan, Mbak. Biasanya diberikan bisa di atas anak-anak sudah usia 3 tahun. Ketika usia 3 tahun anak-anak sudah mulai mencari identitas diri, sudah mengerti saya laki-laki atau saya perempuan. Dari sana kita sudah mulai masuk mengajarkan tentang pendidikan seks kepada anak-anak. Misalkan saya contohkan ya, adik, mana area-area yang tidak diperbolehkan disentuh oleh orang lain, mana yang boleh dengan orang tua, seperti itu. Ketika ada terjadi seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Dan itu harus kita sampaikan kepada anak-anak, Mbak, seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu dari sekolah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita bekali anak-anak dengan spiritual intelligence ya, maksudnya pendidikan agama. Jadi pendidikan agama itu juga merupakan kontrol. Selain dari pola asuh yang baik, pendidikan seks kepada anak-anak sejak dini, pendidikan agama itu juga sangat penting untuk anak-anak. Ketika mereka sudah mengenal Tuhannya, lebih mendekatkan secara spiritual, itu akan menjadi pondasi atau kontrol kepada anak-anak ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu, Mbak. Kemudian yang keempat, lingkungan. Kita boleh men-setting lingkungan anak-anak kita, Mbak. Karena nuwun sewu zaman sekarang sudah saya tidak bisa berkata-kata lagi ya. Kemajuan zaman oke, teknologi oke, tapi disertai berbagai kasus yang itu sudah di luar kemampuan kita. Jadi sebagai orang tua sekarang harus smart dan boleh kita memang mengatur lingkungan anak-anak. Saya contohkan, ketika kita sudah tahu di sekolah-sekolah mana yang terbaik untuk pendidikan anak kita, yang itu mungkin rawan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, kita bisa memindahkan anak-anak ke tempat sekolah yang lebih baik. Kita berhak seperti itu, Mbak, seperti itu. Jadi memang anak-anak perlu diarahkan. Mungkin itu dari saya, Mbak, seperti itu pencegahan. Itu langkah-langkahnya ya, Bu ya. Iya, betul. Melihat kita mungkin orang tua yang aktif bekerja, ini apakah harus memang menjadi opsi mendekatkan diri ke anak atau harus berhenti bekerja gitu? Gimana nih, Bu?
Ketika kita sudah menjaga ya kelekatan bonding dengan anak, kita akan menjadi kontrol anak-anak. Walaupun anak-anak jauh ketika mereka sekolah, segala permasalahan yang mereka hadapi akan kembali ke rumah lagi, Mbak. Mereka akan bercerita ketika pulang sekolah gitu. Jadi harus ada memang waktu-waktu quality time kita kepada anak-anak, baik ayah maupun bunda. Nah, quality time tidak harus kita mengajak mall ya. Mungkin hanya sekedar datang anak-anak kita sapa, duduk bareng atau menemani dia makan. Nah, ketika menemani makan kita bisa ajak mereka ngobrol ringan. Adik tadi di sekolah pelajarannya apa? Biasanya anak akan bercerita. Bunda tadi ada yang nakal sama saya. Nah, biasanya anak akan bercerita. Bunda itu tadi ngomongnya jorok misalkan. Nah, dari sana kita juga bisa memberikan edukasi, Mbak. Sambil duduk santai, quality time ya. Jadi kita menjaga hubungan juga. Nah, dan itu akan menjadi kontrol yang kuat, bisa tidak dibandingkan dengan apapun sudah. Jadi ketika anak sudah keluar, dia punya masalah, kita menjadi aman. Kenapa? Anak akan terbuka kepada kita. Nah, ini untuk tips untuk orang tua yang memang sibuk ya. Jadi quality time itu memang harus disempatkan. Kalau misalkan tidak bisa dengan duduk santai, mungkin kita menyempatkan dengan WA sesekali gitu ya. Terutama untuk anak-anak yang sudah remaja, Mbak gitu. Walaupun sudah di usia remaja, mereka kan tetap ya butuh didikan dari orang tua. Kita harus say hi lewat WA. Kakak hari ini di sekolah sedang apa gitu. Kakak sudah makan belum? Jadi kualitas hubungan baik ke anak-anak kita yang beranjak TK, SD, SMP sampai ke SMA itu akan tetap terjaga, Mbak. Walaupun anak-anak itu sudah siap tampil di dunia luar, bahkan sudah punya teman dekat ya. Tapi dia tidak akan menomorduakan orang tuanya, mungkin seperti itu, Mbak. Oke, ini jadi bisa jadi tips untuk saya sendiri nih, Bu, yang sudah punya anak. Jadi dari sekarang nih harus mendekatkan diri gitu ya, meskipun kita bekerja di luar. Hal ini mungkin juga diterapkan nggak, Bu, di Bu Chandra yang sudah punya berapa, Bu, putra-putrinya? 4, luar biasa. Itu juga diterapkan. Besar ya. Iya. Jadi jangan sampai anak kita itu terbuka sama orang lain ya, nyaman daripada dengan orang lain daripada sama orang tua. Jadi misalnya anak kita curhat tentang apapun, kita tahu ada perilaku yang kurang baik mungkin ya dari yang diceritakan oleh anak kita jangan serta-merta itu bilang jangan kayak gitu, nggak boleh, bahaya, atau kita mendeskripsikan sikapnya dia meskipun dalam hati deg-degan atau apa gitu ya. Tetap berusaha untuk tenang dan mengarahkan supaya anak-anak kita itu tidak curhatnya sama orang lain, karena kita nggak tahu ya orang lain itu yang dicurhatin anak kita tersesat pikirannya atau enggak gitu loh. Visi misinya sama enggak dengan kita kan juga kita nggak tahu, nggak bisa ngontrol. Sehingga betul yang disampaikan oleh Ibu Lia tadi bahwa jalin bonding yang baik sama anak kita. Jangan sampai poinnya ya kita kehilangan kepercayaan anak kita untuk mereka curhat sama kita gitu. Jadi jangan justru jadi orang tua yang otoriter gitu. Ya, harus tidak. bisa jadi teman, jadi sahabat untuk anak gitu begitu, ya, Bu ya. Dan apa ya? Kalau misalnya ya usia remaja mungkin ya, pra-remaja usia 10-11 tahun, aku kalau deket sama temanku yang ini ya deg-degan misalnya gitu. Nah kita nggak perlu yang gimana ya, karena fitrahnya manusia itu kan memang ada fitrah rasa menyayangi gitu, kasih sayang gitu. Cuman kita arahkan saja kasih sayangnya berupa apa kalau usia segitu gitu aja, Mbak. Usia TK sekarang banyak yang naksir-naksiran kayak gitu loh. Tapi kita arahkan saja gitu loh, arahkan saja supaya tidak kewarian orang tua itu menjadi hal yang masalah gitu. Pernah ya ini kejadian waktu masih TK anak saya, jadi anak saya itu bilang sama temennya melihat belalangnya berduaan. Nah, terus anak saya itu bilang ini belalangnya menikah gitu loh.
Belalangnya jadi dia menikah. udah tahu ya, menikah itu berarti ada 2 orang gitu ya. Iya, ada dua hewan. ini. Iya, itu masih TK waktu itu. Nah, temennya yang mendengar itu menyampaikan ke mamanya worry banget sampai waktu itu ada kejadian anak saya dianggap terlalu dewasa dari usianya gitu loh. Dan itu jadi masalah dengan orang tua yang lainnya gitu sampai begitu ya. Akhirnya dijembatani oleh pihak lembaga yang kebetulan lembaganya sekolahnya itu ada psikolognya juga. Dan kemudian jadi tema parenting juga bahwa kita mengatasinya tidak harus yang sangat worry begitu, kita begini gitu, kurang lebih begitu ya. Oke. Ya, saya mau menambahkan Oke, ini Mbak. silakan Bu Lia. Ada satu hal yang harus kita pahami, pola pikir anak-anak itu tidak sama dengan orang dewasa. Betul. Jadi oke, secanggih-canggihnya teknologi, banyak informasi yang masuk, tapi pola pikir anak itu masih dengan dunia imajinasi gitu ya. Jadi walaupun mereka mengerti kata makna menikah, tapi menikah versi anak-anak yang ada di pikiran mereka tidak sama dengan menikah yang ada di pikiran orang dewasa. Jadi kita boleh menjelaskan, tapi penjelasan itu sesuai dengan kapasitas anak-anak seperti itu Mbak. Jadi jangan terlalu khawatir juga, tapi tetap kita harus kontrol seperti itu. Itu tambahan dari saya Mbak. Bu Lia, tadi kan banyak sekali nih fakta-fakta yang disampaikan oleh Bu Chandra. Di beberapa daerah di Jember pun ada gitu ya. Melihat hal itu, apa sih Bu dampak-dampak yang akan dialami oleh korban kekerasan khususnya anak ini Bu? Oke. Dampak yang pertama trauma Mbak. Trauma itu penyembuhannya tidak semudah itu. Gitu ya. Jadi ketika anak sudah trauma, berarti dia membutuhkan penanganan psikologis. Itu yang pertama. Yang kedua, trauma ini kan memang berdampak dengan dirinya sendiri ya. Belum bagaimana dia menghadapi lingkungan. Bagaimana dia bisa berdiri tegar, bersosialisasi dengan lingkungan ketika lingkungan tahu apa yang sedang menimpanya. Nah itu, apakah lingkungan support dengan dia atau tidak, itu masalah yang sangat besar Mbak. Jadi permasalahan misalkan kasus-kasus pelecehan anak tidak semudah seringan yang kita kira. Dampak dari anaknya dia sudah trauma. Kalau kelama-kelamaan Bu Lia, selain trauma apa? Bisa gila nggak ya? Bisa Mbak, bisa sampai stres, dia depresi, gila bisa. Nah kemudian mungkin dia akan putus sekolah, ketidaksanggupan menerima kenyataan, dia tidak sekolah, dia tidak punya masa depan, belum dengan lingkungan yang tidak support seperti itu. Jadi permasalahan kekerasan terhadap anak-anak, kemudian dengan pelecehan seksual dan lain-lainnya, ini benar-benar masalah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Mbak, khususnya di pemerintahan Kabupaten Jember. Saya mengacungi jempol ya dengan Dinas Perlindungan Anak, mereka sudah menjalankan, namun kita sebagai sebagai masyarakat kita harus support Mbak, mendukung gitu. Jadi saya pribadi, saya juga ikut tergabung dalam program-programnya DPA 3KB. Ketika ada sosialisasi saya siap, insya Allah Mbak. Siap selalu memberikan pelayanan itu, seperti itu. Jadi nggak boleh dianggap remeh korban kekerasan ini ya Bu ya, khususnya pada anak. Memang dampaknya memang luar biasa gitu, kan psikisnya yang terserang seperti itu Bu ya. Dan memang butuh sosok psikolog di situ. Oke. Kemudian dari segi kesehatan juga ya, ketika psikis sudah terganggu, mereka akan nafsu makan berkurang, mungkin ya, bahkan bisa jarang mandi ya, seperti itu, akhirnya mereka sakit. Jadi memang benar-benar harus tertangani dengan baik, bukan hal yang kita anggap sepele, bukan ya, jadi memang harus tertangani dengan baik. DPA 3KB, sekolah, orang tua, kemudian para ahli-ahli selain psikolog, mungkin ada konselor, ahli PAUD ya, kemudian para guru, kita harus memang bersinergi bersatu. Ayo wujudkan Jember yang ramah untuk anak, seperti itu Mbak.
gitu. Oke, saya bergeser ke Bu Chandra nih. Tadi sebelum kita on air ya Bu ya, sempat ngobrol masalah LGBT, yang dimana ada video atau film yang menyisipkan konten-konten berunsur LGBT. Ada kaitannya nggak sih Bu Chandra LGBT dengan kekerasan pada anak ini? Pada akhirnya ada ya, pada akhirnya ada. Saya sedih ya Mbak ya kalau ngomong soal hal ini. Kenapa? Karena ternyata film-film anak-anak kita yang menurut kita udah bagus, ternyata disusupi dengan pesan-pesan LGBT. Kemudian ada lagi buku-buku LGBT untuk anak yang tadi juga sudah saya tunjukkan ya kepada Mbak Ageng. Serem banget ya, padahal itu judulnya buku untuk anak gitu. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada podcastnya Kurai Shihab, ulama ya, ayahnya Naswa Shihab ya, podcast sama Daniel Mananta ya kalau nggak salah. Jadi Daniel itu cerita kalau dia mau memilihkan sekolah buat anaknya di salah satu SD internasional di Jakarta, dan dia sangat kaget ketika mengetahui di sana ada kamar mandi untuk murid di sana. Itu gendernya untuk laki-laki dan gender untuk perempuan. Satu lagi gender untuk non gender. Jadi gimana nih? Nih Bu Chandra? Jadi kata guru yang di sana ketika Daniel itu bertanya, kami membebaskan anak-anak menemukan jati dirinya. Feel-nya dia itu sebagai laki-laki tapi dia merasa perempuan, ya masuk ke kamar mandi yang itu. Serem nggak sih kayak gitu? Berarti sekolah ini mendukung LGBT dong? Iya, gitu. Jelas dong kalau kayak gitu. Dan itu sudah masuk ke ranah pendidikan gitu loh. Padahal ya kita tahu dampak dari LGBT itu seperti apa. Ya, seperti pasti nanti kalau kedepannya itu semuanya terkontaminasi, karena LGBT itu perilaku menyimpang yang menurut saya pribadi bisa menular ya. Menyimpang yang bisa menular. Kalau banyak manusia yang seperti itu, bagaimana manusia di muka bumi ini seperti apa jadinya, ya kan? Bahkan dampak yang lain seperti yang tadi disampaikan Bu Bulia, secara psikologi, trauma, kemudian kesehatan juga ya. Nah, kesehatan reproduksinya gimana? Kesehatan kita juga tahu ya, anak-anak banyak yang kena HIV/AIDS juga kan. Itu bukan dari apa-apa, juga dari LGBT juga dampaknya, salah satunya gitu loh. Jadi ya akhirnya ke sana, LGBT sangat berdampak. Makanya kalau saya pribadi ya miris sekali ketika ada orang-orang pelaku LGBT yang dikasih panggung tuh, karena anak-anak kita melihat, menonton, misal si X laki-laki tapi berperilaku seperti perempuan dengan pakaian yang seksi, kemudian nyanyi, joget-joget yang menunjukkan erotisnya. Anak kecilnya nonton delongop gitu sampai di delongop gitu ya Mbak ya, di bawah gitu, di bawahnya penyanyi itu tadi misalnya. Itu salah satu contoh fakta yang sering kita lihat di sekitar kita. Padahal kalau kita tahu itu berbahaya banget buat generasi kita, terutama buat anak kita. Mbak Ageng nggak mau kan anak kita terkontaminasi itu juga? Iya, nggak mau. Nah, makanya itu bahayanya begitu. Nanti bisa ke sana, kekerasan seksual gitu. Baik, jadi kekerasan maupun LGBT ini sendiri sama-sama dampaknya berbahaya, merusak generasi muda kita seperti itu ya. Sangat merusak banget. Oke, baik Bu Chandra, Bu Lia, kita harus jeda sejenak. Ya pemirsa, kita harus jeda sejenak. Special Talk akan kembali setelah jeda berikut ini. Indonesia, sebagai negara yang telah 76 tahun merdeka, adalah tugas dan kewajiban kita untuk menjaga kedaulatannya.
mencintai dan bangga menggunakan rupiah adalah salah satunya. Karena rupiah merupakan mata uang resmi Indonesia yang telah diakui di dunia. Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di seluruh Iya, Bu. sebagai alat pemersatu bangsa dan sebuah Loh, Amel, jangan dilipat. Loh, kenapa ya? Ingat loh ya, yang diajarkan ayah. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-staples, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Itu sebagai bentuk cinta kita kepada rupiah. Benar itu, seperti kata di TV tadi, rupiah simbol negara kita. Jadi kita wajib menjaganya. Berangkat yuk, nanti telat loh. Amel tiket kan hari ini? Dadah. Kita ke pasar dulu ya, Mel. Terus kita makan siang. Iya, Kak. Kenapa, Mel? Amel mau tas itu ya? Iya, Kak. Gimana kalau nanti tabungan Amel kakak tambahin buat beli tas baru? Iya, Kak. Mau. Makasih ya, Kak. Sore Mbak, sayur rabas, kernek seger Kak. Bawang merahnya mas 1 on. Bawang merah 1 on. Apalagi Bawang Mbak? putihnya 1 on juga. Bawang putih 1 on. Tomat Apa, Mbak? ininya setengah deh. Tomat ininya Uangnya jatuh. Wah, makasih ya nak. Meski beli 500 rupiah ini juga berharga. Makasih ya. Iya. Kerupuk semuanya 80.000. Kasih ya kak. Ini buat ditabung Amel ya. Makasih ya, Kak. Besok pulang sekolah kita ke toko tas tadi ya. Iya, makasih ya, Kak. Kakak bayar ke kasir dulu ya. Iya, Kak. I'm sorry, sir. We only receive rupiah for transaction in Indonesia. Oh, sorry. My fault. Bayarnya pakai Visa ya. Bisa, Kak. Mencintai, Terima merawat, kasih, Kak. dan bangga dalam menggunakan rupiah adalah kewajiban kita bersama. Berapapun nominal pecahan rupiah yang kita miliki, rupiah adalah simbol, identitas, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kayak kita sekarang ini. Maunya disayang. Bukan cuma sayang dan cinta di hati. Pinginnya eksis, Nggak mau dilupain. Mudah untuk mengikuti tren. namun Seringkali lupa dengan tujuan awal. rupiah itu kita. Kita nggak pingin kan dicoret-coret. Kita nggak suka toh dilupakan, dan kita nggak suka toh disia-siakan. Pikirkan kembali. Seberapa cinta kita. Seberapa bangga kita. Seberapa paham kita, dan seberapa besar peran kita. Untuk rupiah, untuk Indonesia. Karena rupiah tercipta, Atas jasa para pahlawan kita. tapi rupiah bisa bertahan melalui kita. Dari kita, Untuk Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Ageng Widya dan dua narasumber kita pada siang hari ini masih bersama dengan Ibu Lia dan Ibu Chandra. Kita membahas seputar stop kekerasan pada anak. Ya, kita lanjut di segmen terakhir ini Bu Lia ya. Bu Lia, melihat apa yang terjadi saat ini, bahwa pelaku kekerasan pada anak ini justru pada orang terdekat, bisa orang tua, teman sepermainan, keluarga, malah juga guru bisa menjadi pelaku kekerasan pada anak. Menanggapi hal ini seperti apa Bu Lia? Yang pertama dalam hal pencegahan dulu Mbak. Iya. Pencegahan ketika itu belum terjadi, seperti yang saya sampaikan, pendidikan seks
kepada anak itu wajib hukumnya sekarang, bukan sunnah lagi ya, wajib. Jadi kita menjelaskan tidak hanya tentang dampak dan apa-apa saja yang harus dihindari ya, termasuk orang-orang terdekat gitu ya. Jadi kita harus selalu mengajarkan kepada anak-anak ya, sama seperti yang sudah saya jelaskan, area-area mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kalaupun boleh, siapa yang boleh menyentuh? Termasuk misalkan itu paman, bahkan kakakmu gitu ya, itu tidak boleh. Gitu. Yang kedua, dalam keluarga juga sama Mbak, kita harus memisahkan anak-anak yang sudah mulai beranjak ya. Tidak perlu menunggu dia SMP. Mungkin SD itu sudah perlu dipisah antara kakak perempuan dengan kakak laki-lakinya, seperti itu. Kemudian kita selalu memantau anak-anak Mbak. Boleh kita menyerahkan anak-anak di sekolah, mungkin di tempat ngaji ya, tapi kita selalu memantau komunikasi dengan guru ngajinya, guru sekolahnya gitu ya. Kemudian kita paham siapa teman-teman anak kita, seperti itu. Kalaupun misalkan dia diajak jalan-jalan dengan omnya, saudaranya, kita harus benar-benar memastikan keamanan anak-anak, seperti itu. Itu pencegahan Mbak. Bagaimana kalau sudah terjadi? Nah, betul. Jadi kalau sudah terjadi, misalkan ya semoga tidak terjadi pada kita semua ya Mbak ya. Kalau terjadi anak-anak ada kasus misalkan dia pernah ada pelecehan ya dengan orang terdekat. Nah, biasanya anak-anak itu tidak paham ya, tidak paham dalam artian ketika orang lain melakukan itu, dia mungkin belum ada rasa malu mungkin ya, seperti itu. Jadi pencegahannya ya kita memahamkan anak-anak terkait yang sudah terjadi yang memang tidak perlu di open ke orang lain. Seperti itu. Yang kedua, kita bekali anak-anak dengan pendidikan seks sejak dini. Mungkin untuk para pelaku ini bolehlah kita melakukan pendekatan seperti itu, supaya nanti kedepannya itu lebih aman, safety untuk keluarga kita, seperti itu Mbak. Karena menghadapi orang terdekat itu lebih berat Mbak dibanding kita dengan orang lain, seperti itu. Pernah ada ya, karena saya praktek Mbak banyak kasus ya. Jadi Gimana, memang Bu? ketika kasus kekerasan itu di-up, memang tidak semudah yang kita bayangkan ya. Benar-benar mereka harus kita cover ya, para korban-korban ini. Apalagi pelaku itu jika mereka punya kekuasaan ya. Punya kekuasaan, otorita misalkan gitu, dia orang-orang yang berpengaruh begitu, itu tambah lebih rumit gitu ya. Jadi pendampingan dari sisi hukum juga harus ada, support system dari keluarga. Kalaupun nanti RT RW misalkan paham Mbak, tapi kita tidak serta merta misalkan datang ke rumah korban, itu tidak boleh. Karena saya yakin ketika RT RW kalau perlu polisi atau siapa misalkan datang, mereka akan reject Mbak gitu. Jadi pendekatan itu tidak bisa semerta-merta langsung ya. Mungkin psikolognya dulu yang masuk ya. Kita kondisikan dulu seperti itu. Jadi benar-benar ini kehati-hatian, karena ini adalah aib ya gitu ya. Aib iya, ini berhubungan dengan masa depan dan nama baik keluarga, seperti itu. Jadi benar-benar harus kehati-hatian yang tinggi Mbak. Betul. Ya, seperti itu. Mungkin itu Mbak ya. Oke. Bu Chandra mungkin menambahkan ini upaya pencegahan kekerasan pada anak ini seperti apa Bu? Ya, salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pendidik anak usia dini ya, atau orang tua, bisa saja dengan metode bercerita, menggunakan boneka atau buku. Nah, kebetulan hari ini saya bawa bonekanya. Sebenarnya saya sama Bulia punya buku ya Bulia, masih OTW launching ya, tapi sekarang masih proses di penerbit. Doakan lancar ya Mbak ya. Amin amin. Nah, untuk boneka ini. Jadi ini boneka mengedukasi gitu. Iya, jadi ini boneka edukasi seks pada anak usia dini. Yang boneka ini karya mahasiswa kami Mbak, karya mahasiswa kami, dan sesuai dengan bimbingan saya selaku dosen pembimbingnya. Nah, untuk boneka ini
saya mengenalkannya sebagai guru PAUD ya, atau orang tua mengenalkan kepada anak dengan cara bercerita. Nah, berceritanya begini, anak kita beritahu bahwa Tuhan menciptakan 2 jenis manusia saja, tidak ada jenis yang lainnya, yaitu laki-laki dan perempuan gitu. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah bagian tubuhnya. Bagian tubuh yang seperti apa? Nah, maaf ya, sebentar. Jadi bonekanya ini bisa dibuka pakaiannya ya Mbak? Iya. Bisa dibuka, karena kita nggak mungkin pakai model anak ya untuk mengenalkan edukasi seks itu. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bagian tubuhnya. Yang pertama, di bagian dada itu terdapat payudara. Nah, laki-laki ya, ini yang laki-laki. Payudara, laki-laki kan juga punya payudara. Iya. Dan alat kelaminnya. Alat kelaminnya ya. Jadi kita sampaikan bagian-bagian tubuh anak itu apa saja secara lugas saja. Kalau laki-laki ada penis. Iya. Kita langsung saja bilang kepada anak kita penis. Gitu, ya. Kemudian yang perempuan juga begitu. Yang perempuan juga begitu. Di sini ada rambutnya panjang ini. Kan perempuan gitu ceritanya Ibu. Ini juga ada bedanya ya. Kalau perempuan di bagian dada juga terdapat payudara ya. Iya. Dan alat kelaminnya disebut vagina. Iya. Jadi tugas aja seperti itu. Itu bukan hal yang tabu, karena kita harus menyampaikan kepada anak bahwa ini juga bagian tubuh gitu, bagian tubuh dari manusia yang diciptakan oleh Tuhan, itu laki-laki dan perempuan. Iya. Tapi kita sampaikan juga fungsinya untuk apa. Nah, kalau yang perempuan payudaranya kalau sudah dewasa nanti berfungsi untuk menyusui adik bayi seperti mama. Kalau vagina untuk apa? Untuk pipis gitu ya, untuk buang air kecil. Yang laki-laki juga gitu, penisnya berfungsi untuk buang air kecil. Nah, berikutnya kita sampaikan kepada anak kita batasan auratnya. Aurat laki-laki itu mulai dari pusar, karena ini ada pusarnya ya. Iya. Pusar sampai di lutut. Nah, yang perempuan auratnya yang mana saja kita sampaikan. Kemudian aurat itu apa? Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi. Tidak boleh terlihat oleh orang lain. Tidak boleh disentuh oleh orang yang sembarangan. Kecuali dokter untuk memeriksa pada saat anak sakit. Itu misalnya. Jadi pakaiannya harus lengkap ya, pakaian dalam untuk melindungi bagian tubuh yang tadi. Kemudian pakaian luar seperti apa? Ini sudah cocok aja. Seperti itu. Jadi anak-anak bisa tertarik gitu ya Bu ya, untuk mengenal dirinya. Iya, jadi ini anak usia 3 tahun kan sudah mulai mengenal ini dirinya itu laki-laki atau perempuan. Jadi begitu kita mengenalkan kepada anak-anak untuk edukasi seksnya. Nah, kemudian bagian tubuh, setelah anak-anak tahu bagian tubuh mana yang membedakan laki-laki dengan perempuan, auratnya dan bagian tubuh mana yang harus ditutupi, berikutnya adalah kita sampaikan kepada anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh dan boleh disentuh. Kalau anak-anak yang tidak boleh disentuh adalah yang pertama mulut dulu ya, mulut, kemudian dada, setelah itu alat kelaminnya, dan yang berikutnya adalah pantat ya. Itu yang tidak boleh disentuh. Kalau misalnya ada yang menyentuh di bagian tersebut, harus bilang sama
mama sama ayah gitu. Kalau misalnya nggak ada orang, cepet lari atau teriak begitu. Itu salah satu upaya pencegahan dalam kita memberikan edukasi seks pada anak. Jadi edukasi seks pada anak jangan lagi dianggap tabu, karena nggak seperti yang kita bayangkan sebagai orang dewasa edukasi seksnya seperti apa. Beda gitu loh Mbak. Itu saja dari saya ya. Terus apalagi ya, kita sebagai orang tua juga mulai sekarang harus memperhatikan juga hak-hak anak kita. Misalnya kalau tidur, anak laki-laki dan anak-anak perempuan itu harus dipisahkan pada mulai usia berapa. Nanti mungkin Bunda bisa menambahkan, karena nggak boleh ya dicampur anak laki-laki dan anak perempuan dalam satu tempat tidur, apalagi satu kamar. Kalau terpaksa barangkali tempat tidurnya yang tingkat gitu ya, yang atas bawah gitu, yang tidak bersentuhan secara fisik, meskipun kandung tidak diperkenankan. Kemudian sekarang juga Jember mendapatkan penghargaan sekolah ramah anak ya. Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Sekolah-sekolah PAUD itu di Jember, kamar mandinya pintunya gimana? Apakah tertutup, bisa terkunci dari dalam? Terus orang asing bisa punya akses ke sana enggak? Itu juga harus diperhatikan kalau memilih sekolah ya. Karena itu terkait dengan keamanan anak-anak juga. Jadi yang benar itu seharusnya, mungkin nanti kalau salah mohon dikoreksi ya Bu ya, pintunya untuk anak PAUD itu yang leher ke atas itu kelihatan. Apa nih Bu tujuannya? Tujuannya supaya anak ini terpantau di dalam kamar mandi itu dengan siapa misalnya. Kan kita juga tahu banyak sekolah-sekolah PAUD itu yang orang asing bebas masuk ya. Misalnya penjual, bukan menuduh ya, tapi kan ini antisipasi saja gitu loh. Karena kita nggak bisa tidak ketahuan loh pedofil itu seperti apa, orang yang punya niat jahat karena kesempatan juga kan. Jadi kamar mandi pintunya leher ke atas kelihatan tuh, terus tidak bisa terkunci dari dalam untuk anak-anak. Itu salah satunya Mbak. Kemudian anak-anak yang terpenting di edukasi supaya tidak takut menghadapi hal-hal yang tadi saya sebutkan. Respon refleksnya gimana? Apakah langsung teriak? Apakah lari? Terus tidak boleh takut untuk lapor itu. Jadi seperti yang pernah kejadian, ada anak diperlakukan tidak senonoh, dia berani bilang sama orang tuanya. Jadi karena sudah mendapatkan edukasi sebelumnya dari orang tua. Iya, cuman pada saat dia diperlakukan tidak senonoh tadi, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia badannya kecil, pelakunya lebih besar, terintimidasi ya. Terus rumahnya juga dikunci semua, sehingga dia nggak bisa berbuat apa-apa, teriak pun nggak ada yang dengar. Itu kalau kita di tempat umum jangan sembarangan mempercayakan kepada anak ke kamar kecil sendirian. Itu juga berbahaya, karena pernah saya baca artikel juga, orang tua yang bepergian keluar kota di kamar mandi umum di pom bensin ya itu anaknya ternyata jadi korban karena orang tuanya nggak tahu gitu. Itu juga pernah terjadi. Makanya kita harus tetap memantau juga di tempat umum, tidak boleh dilepas saja. Anak-anak remaja, terus anak-anak usia anak-anak ya. Itu saja Mbak. Tambahan dari saya Mbak, jadi pendidikan seks itu tidak hanya untuk anak-anak saja ya, tapi orang tua juga harus dibekali. Karena banyak orang tua di zaman sekarang yang belum paham juga cara membekali anak-anaknya. Jadi sepertinya ini perlu digaungkan ya, bagaimana sosialisasi pendidikan seks kepada orang tua dan juga kepada anak-anak. Tidak hanya di sekolah-sekolah ya Mbak ya, mungkin nanti melalui DPA 3KB ini ya nanti ya, nitip ke Pak Joko ini.
Jadi mungkin perlu disosialisasikan, mungkin bisa diadakan di mall atau mengundang beberapa buah dari berbagai sekolah seperti itu. Itu lebih efektif juga, Mbak. Hanya menganjurkan. Betul Kita sekali. harus juga punya bekal Betul. untuk bisa mendidik anak kita nanti gitu ya. Betul sekali, Mbak. Oke, Bu Lia dan juga Bu Chandra, sebelum kita menutup talk show kita sore hari ini, mungkin ada closing statement, pesan agar kekerasan pada anak ini tidak lagi terjadi, Bu. Oke, jaga anak-anak kita. Dengan cara apa? Bekali anak-anak kita dengan pendidikan menunggu mereka besar atau remaja sedini mungkin dimulai dari usia 3 tahun, Mbak. Tidak perlu menunggu dari pihak manapun, tapi kita sebagai orang tua harus smart membekali anak pendidikan seks sejak usia dini, seperti itu, Mbak. Sudah mulai di usia 3 tahun, Mbak. Gitu. Iya. Bagi saya sendiri nih anaknya sudah 4 tahun, tapi kayaknya saya belum nih, Bu, belum mengedukasi. Mungkin apa yang disampaikan Bu Lia, Bu Chandra nanti bisa saya saya terapkan ke anak saya gitu, dan untuk orang tua juga yang menyaksikan acara kita. Dari Bu Chandra ada pesan, Bu? Kurang lebih sama ya dengan Bu Lia. Intinya kita jalin bonding dengan anak, kemudian bondingnya bisa dengan salah satunya lebih sering pas waktu momen mau tidur ya. Iya. Oh, itu waktu yang bagus gitu ya. Waktu mau tidur kan tidurnya masih tidur apa namanya ya? Masih klip-klip gitu ya. Itu kita masukkan edukasi seksnya sambil bercerita mungkin supaya anak-anak lebih tertarik untuk menyimak cerita kita dan pesan-pesan moral yang tadi kita bahas gitu, Mbak. Kemudian sebagai orang tua kita selalu waspada terhadap lingkungan kita juga, agar anak kita terhindar dari lingkungan yang mungkin bisa membawa mereka ke hal-hal tadi seperti LGBT, kekerasan anak itu. Kurang lebih begitu ya. Intinya orang tua harus dekat sama anak. Jangan sampai meskipun kita kerja, usahakan kita dekat sama anak. Karena kalau ada apa-apa dengan anak kita pasti nggak karuan nantinya. Kita nyesel gitu ya, nyesel dan anak-anak kita kasihan juga gitu ya. Terima kasih. Oke, baik Bu Lia, Bu Chandra, terima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan pada saya, kepada pemirsa juga yang ada di rumah yang menyaksikan acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bu Lia, Dr. Masulia Hikmatul, MPSI psikolog dari founder PCC dan juga sekaligus dosen Unipar. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratnasari Dwi Adi Chandra, MPD, dosen Unipar, yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktu di studio TV Jember. Sama-sama. Dan itu tadi pemirsa, perbincangan menarik kita seputar stop kekerasan pada anak dengan menghadirkan dua narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ageng Widya pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Indonesia, sebagai negara yang telah 76 tahun merdeka, adalah tugas dan kewajiban kita untuk menjaga kedaulatannya. Mencintai dan bangga menggunakan rupiah adalah salah satunya. Karena rupiah merupakan mata uang resmi Indonesia yang telah diakui di dunia. Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di seluruh dunia. Iya, Bu. Sebagai alat pemersatu bangsa,
Amel, ini uang bayar SPP. Loh, Amel, jangan dilipat. Loh, kenapa ya? Ingat lo ya, yang diajarkan ayah. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-staples, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Itu sebagai bentuk cinta kita kepada rupiah. Benar itu, seperti kata di TV tadi, rupiah simbol negara kita. Jadi kita wajib menjaganya. Berangkat yuk, nanti telat loh. Amel tiket kan hari ini? Dadah. Kita ke pasar dulu ya, Mel. Terus kita makan siang. Iya, Kak. Kenapa, Mel? Amel mau tas itu ya? Iya, Kak. Gimana kalau nanti tabungan Amel kakak tambahin buat beli tas baru? Iya, Kak. Mau. Makasih ya, Kak. Sore Mbak, sayur rabas, kernek seger Kak. Bawang merahnya mas 1 on. Bawang merah 1 on. Apalagi Bawang Mbak? putihnya 1 on juga. Bawang putih 1 on. Tomat Apa, Mbak? ininya setengah deh. Tomat Bu, ininya uangnya jatuh. Wah, makasih ya nak. Meskipun Rp500 ini juga berharga. Makasih ya. Iya. Semuanya 80.000. Kasih ya Kak. Ini buat ditabung Amel ya. Makasih ya, Kak. Besok pulang sekolah kita ke toko tas tadi ya. Iya, makasih ya, Kak. Kakak bayar ke kasir dulu ya. Iya, Kak. I'm sorry, sir. We only receive rupiah for transaction in Indonesia. Oh, sorry. My fault. Bayarnya pakai Visa ya. Bisa, Kak. Mencintai, Terima merawat, kasih, Kak. dan bangga dalam menggunakan rupiah adalah kewajiban kita bersama. Berapapun nominal pecahan rupiah yang kita miliki, rupiah adalah simbol, identitas, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kayak kita sekarang ini, Maunya disayang. Bukan cuma sayang dan cinta di hati. Pilihnya eksis. nggak mau dilupain. Mudah untuk mengikuti tren. Namun, Seringkali lupa dengan tujuan awal. rupiah itu kita. Kita nggak pingin kan dicoret-coret. Kita nggak suka toh dilupakan, dan kita nggak suka toh disia-siakan. Pikirkan kembali, seberapa cinta kita. Seberapa bangga kita. Seberapa paham kita. Dan seberapa besar peran kita. Untuk rupiah, untuk Indonesia. Karena rupiah tercipta Atas jasa para pahlawan kita. Tapi rupiah bisa bertahan melalui kita. Dari kita. Untuk Indonesia. Berteduh di naungan seduh dan hangat, warisan budaya dan tata letak pemukiman yang bersahabat. Semua berpadu satu menjadi potensi yang mengagumkan. Jember dengan segala harmonisasinya merupakan kota dengan beragam kondisi. Kabupaten Jember merupakan daerah dengan kondisi sumber daya alam yang melimpah. Sawah dan perkebunan yang subur, sumber mata air yang jernih, ekosistem hewan dan tumbuhan yang beragam, serta udara bersih dikelilingi oleh pegunungan dan hutan. Dari sisi perekonomian, Kabupaten Jember mengalami pertumbuhan terbesar setapal kuda sebanyak 4,53%. Harga bahan pokok yang terjangkau dan melimpah menjadikan Kabupaten Jember sebagai transcenter, pusat pembelanjaan dan perekonomian bagi kota sekitarnya. Dari sisi kependudukan, pemulihan sosial ekonomi di tengah pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap perkembangan manusia.
Hal ini terlihat dari peningkatan pertumbuhan indeks pembangunan manusia sebesar 67,97% atau meningkat 0,97% dibanding capaian tahun sebelumnya. Dengan melimpahnya sumber daya alam, kondisi perekonomian yang meningkat, dan jumlah penduduk yang padat, tentu menciptakan keberagaman kondisi di setiap lingkungan, utamanya pada proses tumbuh kembang anak. Kondisi ini menjadi titik fokus pemerintah Kabupaten Jember, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dalam penanganan pertumbuhan anak. Salah satu permasalahannya adalah tingginya angka stunting di Kabupaten Jember. Kita ke sorotan selanjutnya, saudara. Indonesia, ibu kota Jakarta. Dari fakta mengenai kondisi Kabupaten Jember, dengan segala perkembangannya menimbulkan pertanyaan. Lantas, mengapa angka stunting masih tinggi? Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada